ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. فصل: اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهوتها والاغترار بزخارفها. Jadi di dalam fasal ini musannif akan menerangkan tentang yang namanya ba'its. Ba'its ini kalau kita umpamakan dengan acara, ini kan ibadah ini. Nah, kalau ibadah ini kita umpamakan dengan acara pengantenan, acara pemaulidan, acara ini dan itu. Ba'its ini adalah suatu undangan. Jadi kalau kita mau hadir acara, kita harus dapat undangan dulu. Acara pengantenan, acara ini dan itu. Begitu juga orang yang mau beribadah, orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidaklah bisa berhadir di dalam suatu perkumpulan, di dalam perkumpulan maupun itu adalah perkumpulan yang baik ataupun yang tidak, kecuali dengan undangan. Bahkan mungkin kalau kita ada acara party orang, acara ini dan itu, pada boleh masuk amunnya kada ada undangan ke sana. Nah, di dalam ibadat itu harus ada undangan juga. Oleh karena itulah kata para ulama, awal yang masuk di dalam hati seorang hamba yaitu adalah undangan yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadir majelis taklim seperti ini, seseorang tidaklah bisa hadir dalam majelis seperti ini kecuali hatinya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirinya. Tidaklah kita bisa berhadir ke undangan maulid, acara tabligh akbar dan lain sebagainya kecuali awalnya dulu di hati kita Allah Subhanahu wa taala menggerakkan suatu gerakan yang mana ini bagaikan undangan agar kita berhadir ke dalam ke tempat tersebut. Kalau tidak, maka kita katakan tidak bisa kita hadir ke tempat tersebut. Mungkin banyak di antara teman-teman kita ajak hadir majelis taklim, kita ajak, katanya apa? Belum dapat hidayah lagi aku nah, aja ikam berdahulu jar tulak. La haula wala quwata illa billah. Doakan aja aku supaya dapat hidayah, aja ikam tulak situ berdahulu aja. Hah? Itu tadi sebenarnya mereka tidak mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangatlah penting sebelum kita meniti daripada perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membahas daripada ba'its ini. Oleh karena itulah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah beliau membuka kitab beliau dengan alhamdulillah, bismillah, salawat dan lain sebagainya, beliau mulai dengan ba'its ini. Kata para ulama, al-ba'its ini ma'khudun minal imbi'ats, yaitu adalah ad-dafi' alladhi yuharrik fi qalbil 'abd himmatas sayr ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah suatu dorongan yang menggerakkan di dalam hati seorang hamba agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya dia sebelumnya kerjaannya main-main, lupa dengan Allah, malas ini lain sebagainya, gara-gara masuk ba'its tersebut akhirnya timbul di dalam hatinya suatu gerakan, suatu pacuan yang mendorong menjadikan orang tersebut mendekatkan diri dan menginginkan agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itulah kalau seandainya kita tanya apa yang menjadikan seseorang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang memperbuat dan membikin seseorang bisa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Biasanya kalau malam bulan Ramadan itu masjid malam pertama hibak sembahyang tarawihan. Hibak masjid. Semakin hari semakin maju, sapnya nang maju, orangnya berkurang. Kenapa ini? Nah, itu tadi.
Karena awal bulan Ramadan ada undangan dari Allah Ta'ala, suatu gerakan di hatinya, ini malam bulan Ramadan ini, ayo bersiap-siap, ayo sembahyang tarawihan kita. Nah tapi sayangnya sebahagian orang setelah dapat undangan tadi, inya kada menjaga undangan tadi, dibiarkannya. Akhirnya undangan tersebut ataupun gerakan yang berada di hatinya tersebut semakin memudar, akhirnya hilang pulang. Karena sudah parak akhir-akhir pulang bulan Ramadan, parak habis sudah bulan Ramadan, ayo bersiap, ayo nak bangunan, ayo kita sembahyang tarawihan, ayo hibaki masjid. Apa ini? Ini sebenarnya adalah suatu ba'is yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita sebahagian melihat daripada teman kita umurnya habis balik, kerjaannya main ini main itu, jalan ke sini jalan ke sana, kerjaan apapun ambil terus, halal haram nggak tahu lagi sudah. Yang penting mereka bergelimang di dalam suatu kenikmatan. Akhirnya sudah mulai tua, umur 40, 50, artinya aku ini tua sudah, anak sudah bujangan mulai. Amunnya aku nangkai ini terus, nangkai apa anak aku? Siapa nang inya tiru? Aku nangkai ini, aku nangkawa mengatur diriku, kada kawa mengatur, apalagi hendak mengatur hati anakku. Maka aku harus memulai agar aku bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semoga anak-anakku bisa berhadir juga di dalam majelis-majelis kebaikan, sembahyang lain sebagainya. Ini apa? Ini juga dinamakan ba'is oleh para ulama, yaitu adalah apa? Suatu dorongan yang berada di dalam hati seseorang hamba agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah juga kadang-kadang subuh bangun, mendengar kaum muadzin membaca as-salatu khairum minan naum, adzan. Itu sebahagian ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, subuh nah. Ya Allah, artinya berapa tahun sudah sembahyang subuh melandau terus. Alhamdulillah bangun, ayo bangun, mandi, hancapi mandi, sembahyang, tulak ke musalla, tulak ke masjid. Ini apa? Juga suatu gerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu. Sebahagian apa? Mendengar aja. Bahkan sebahagian apa? Orang azan, inya begadang semalaman tadi. Nah azan sudah aja, rasa dangai kuringan. Karena apa? Inya kada mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang menjadikan dirinya mendapatkan daripada undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka inilah kita katakan yang dinamakan dengan ba'is. Oleh karena itulah kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau, kita baca, kata beliau, i'lam anna awwalat tariqi ba'isun gawiyyun yugdhafu fi qalbil 'abdi. Ketahuilah sesungguhnya awal mula perjalanan, maksudnya orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah SWT, adalah dorongan yang kuat yang bangkit di dalam hati seorang hamba. Terus apa? Yuz'ijuhu wa yugliguhu wa yahuthuhu 'alal iqbali 'ala Allah wad daril akhirah wa 'alal i'radi 'anid dunya wa 'ammal khalqu mashghuluna bihi min imaratiha wa jam'iha wat tamattu'i bi syahwatiha wal ightirari bi zakharifiha. Yang mana kata beliau lalu mengejutkan seseorang, menjadikannya merasa cemas dan juga mengajaknya untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat, serta berpaling daripada dunia dan angan-angan manusia yang disibukkan oleh bangunan-bangunannya, mengumpulkan kekayaannya, menikmati syahwatnya dan tertipu oleh keindahannya. Inilah yang dinamakan ba'is. Awalnya ini ketujuh mengambil hak orang, ketujuh mengambil ini dan itu lain sebagainya. Tiba-tiba pada suatu malam, suatu hari, apakah tiba-tiba bangun subuh, hati itu rasa bergetar, hati itu rasa takutan. Ya Allah, artinya berapa sudah umurku nang aku gunakan untuk nang ini, apabila aku ini bebulik, musia aku meninggal esok, musia aku meninggal, kada sampai tuntung ini itu lain sebagainya. Sebahagian apa? Macam-macam dipikirkan, usaha ini, atur usaha ini, atur investasi ini, atur ini dan sebagainya. Kesan anak cucu 7 turunan kena, memikirkan sampai 7 turunan.
kada tahu lagi inya bakalan hidup apabila dan lain sebagainya. Akhirnya pada suatu hari, ya Allah, artinya pemikirakan nang kada pasti masih amun bisi keturunan yo 7 turunan. Ini amun lagi aku menikmati kawa kehidupan ini. Akhirnya di situ ada sesuatu yang mendorong agar dia berhenti melakukan daripada sesuatu itu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita katakan mengetahui daripada ba'its tersebut sangatlah penting. Nah, sekarang kita tahu sudah ba'its ya, suatu undangan. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana agar kita mendapatkan daripada ba'its tersebut supaya kita dapat daripada undangan tadi? Maka kata para ulama, sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan daripada ba'its tersebut terkadang gara-gara ketakutan. Gara-gara ketakutan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu adalah suatu keinginan. Sebab yang ketiga yaitu adalah suatu kerinduan. Jadi antara tiga ini orang mendapatkan daripada ba'its. Tetapi terkadang orang ada juga nang kada dapat daripada tiga ini dapat ba'itsnya. Maksudnya kada kerinduan, kada ketakutan, kada daripada kerinduan tiba-tiba inya berpaling. Ada juga nang kayak itu. Tetapi kita katakan ini kan sebahagian orang artinya hidayah itu dari Allah Ta'ala. Kesan apa dicari? Ba'its itu adalah hidayah nang perlu kita cari. Artinya inya menyambut nih, bapak kena ada aja umurnya hidayah sampai aja kada perlu dicari. Bapak kita hadir majelis ta'lim dan lain sebagainya karena hidayah daripada Allah SWT. Tetapi di dalam masalah rizki, di dalam masalah gawian, bahimat bagawi siang malam, tumbang tumbalik, bangun guring, handak guring, nang dipikirkan gawian aja, hakun aja awak belemot-lemot, hakun aja awak rigat lain sebagainya, hakun aja sembahyang tertinggal daripada 5 waktu untuk mendapatkan daripada gawian. Maka kita tanyakan, rizki dari siapa? Rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Maka kita katakan sebagaimana rizki dari Allah, hidayah juga berasal daripada Allah SWT. Sebagaimana rizki perlu dicari, ba'its atau berasal daripada Allah Subhanahu wa taala juga perlu kita cari. Karena kita katakan nggak jadi masalah dia mau sekolah sampai S1, S2, S3 biar kerjaannya bagus. Karena apa? Katanya biar usaha ditaruh di kantor-kantor yang bagus, bagian komputer lain sebagainya. Kita katakan tidak jadi masalah karena memang rezeki daripada Allah SWT, tetapi kita juga perlu mencarinya. Emang disuruh kita. Hidayah juga seperti itu. Jangan cuma masalah rezeki yang kita katakan harus dicari. Inilah kalau seandainya ada orang inya ini koler begawi, kebetulan di tempat sana banyak lowongan kerja, artinya jarang kawan, ini nah lowongan kerja terbuka, hendak beijazah kada beijazah masuk langsung diterima perusahaan, ikam langsung digaji kontan, bulan dudi sudah bergaji. Artinya jarang kawan, koler aku. Kenapa? Rezeki dari Allah Ta'ala juga bapak begawi, berdiam di rumah aja. Apa yang kita katakan kepada orang tersebut? Kita katakan ini orang bodoh ini. Babongulan jurang tuh. Nyata-nyata nyamannya sudah gawian terbuka. Kenapa kada hakun begawi? Artinya dari Allah Ta'ala. Bujur rezeki daripada Allah Ta'ala. Tapi kita perlu mencarinya. Begitu juga ini di dalam hidayah. Majelis taklim di mana-mana. Acara maulid di mana-mana. Ini bulan maulid ini luar biasa. Acara ini dan itu lain sebagainya di mana-mana. Ketika diajak sama temannya, kada dapat hidayah lagi nah. Kada dapat undangan dari Allah Ta'ala. Aja doakan aku. Aja ikam tulakan jas itu, doakanlah aku di sana aja. Maka sebagaimana orang yang tidak mau mencari rezeki, begitu juga orang yang mencari ba'its nggak mau, kita katakan itu adalah orang yang bodoh. Dan yang ditakutkan satu, orang yang tidak mau mencari ba'its ini apa? Yaitu adalah umurnya habis, meninggal dunia, kada sempat beribadah, kada sempat melaksanakan daripada sholat,
Kadang melaksanakan daripada puasa, tapi umur keburu habis. Kada sempat dapat hidayah. Kalau inya masih dapat hidayah sebelum meninggal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau sehari 2 hari bahkan, tapi sudah terketuk hati untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ini alhamdulillah luar biasa. Yang ditakutkan apa? Jangan kawan, ayo hadiran majelis taklim aja, ikam tolak doakan aja, musiah kada datang-datang hidayah sampai inya meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah wal'iyadu billah. Di dalam kubur bagaimana, ketika berhadap dengan Allah SWT bagaimana, yaumul qiyamah seperti apa, hisab bagaimana, melalui sirat bagaimana. Ini yang kita takutkan. Karena betapa banyak daripada orang-orang yang umurnya 40, 50, 60 tidak ada ketukan di dalam hatinya, malah semakin tua semakin jadi. Pokoknya di kampung ini penjagaunya seorang sudah. Hah? Kada hakun bertobat pokoknya. Macam-macam aku memanggalnya kepalanya. La haula wala quwata illa billah. Bubuhan nang hadir majelis taklim tuh kah? Macam-macam pena menyinggung lon aku kububarakan majelisnya. Musalla tuh kerobohakan aja. La haula wala quwata. Macam-macam aja manusia ini. Ini apa? Ini yang ditakutkan. Pak meninggal dunia. Siapa namanya menyelamatkan? Pak meninggal dunia. Apa yang dia bawa ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita penting mencari daripada sebab-sebab ba'is tersebut. Ujar bubuhan ulama, penyebab pertama yaitulah ketakutan. Ketakutan. Kita contohkan di dalam orang di dunia ini. Orang ini ketujuh makan gula, luar biasa. Makan gula aja gawian. Minum ini, minum teh, hipak gula. Pokoknya ketujuh manis-manis. Pak kena apa? Penyakit kencing manis. Ujar dokter, kadar gula ikam berapa? 400 sudah. Kalau ikam masih makan gula, kenapa jar dokter? Mungkin pandangan ikam dicabut. Kada kau melihat lagi. Kan sebagian sampai buta ini. Amunnya sudah nang tensinya tinggi itu. Maka apa? Nang dirasakan oleh orang tersebut ketika mendengar. Artinya amunnya masih makan gula, bakalan kada kau melihat lagi. Ampih makan gula. Hah? Karena apa? Karena ketakutan. Anak misalnya apa? Gawian macal. Tapi inya ini diberi orang tua kendaraan, mobil, napa aja diberi orang tua. Sekalinya napa jarna orang tua muyak sudah aku lo nikam nikah ada kataguran. Amunnya ikam masih nangka ini kendaraan, mobil, seberatan aset-aset, ATM ku blokir. Niscaya anak ini bakalan berubah dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwasanya kita ini bakalan meninggal dunia, pastinya setiap daripada kita ini bakalan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti setiap daripada jiwa yang hidup ini bakalan meninggal dunia. Mau tua masih muda, mau tua masih ataupun masih muda, nggak ada istisna, nggak ada kecualian. Apakah ada yang dari zaman dulu yang masih hidup sampai sekarang? Nggak ada, semua meninggal. Bahkan seperti yang pernah ulun ceritakan, mungkin orang terlalu tua pun minta meninggal dunia karena nggak enak hidup di dunia ini. Kalau terlalu lama pun nggak enak. Kita hidup di dunia ini cuma sekedar jalan batu loncatan dan untuk menanam untuk hasil yang kita ambil kelak di akhirat. Nggak ada orang yang bisa hidup tentram, nggak ada orang yang bisa hidup kekal abadi di dunia ini. Dan ini adalah sesuatu yang sudah di hadapan mata kita. Tetapi tinggal waktunya yang kita kada tahu. Apakah esok? Apakah esoknya? Apakah esoknya? Apakah esoknya dan lain sebagainya. Apabila itu nang kada tahu. Musiah kita pas di dalam keadaan maksiat, pas di dalam keadaan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah subhanahu wa taala, diambil nyawa kita. Wah, nikah kita nang itu. Apakah kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tersebut? Ketika kita mungkin bergelimang di dalam kemaksiatan, bergelimang di dalam kehidupan dunia, bernikmat-nikmat dalam keadaan dunia, dicabut sama Allah Ta'ala nyawa kita. Datang malaikat Israel, apa yang kita lakukan? Hanya tinggal penyesalan, yang mana penyesalan tersebut sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan daripada orang-orang yang di neraka, mereka meminta dikembalikan. Mereka berseru, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah,
Kami kembalikan ke dunia, kembalikanlah kami ke dalam dunia. Dan ini berulang kali mereka meminta terus, ya Allah kembalikan, ya Allah kembalikan, ya Allah kembalikan kami ke dalam dunia agar kami bisa bertaubat dan beramal soleh, agar kami melakukan daripada amal-amal soleh dan mendekatkan diri kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Mereka minta kembalikan. Bayangkan, ini kita punya kakek, kita punya nenek, punya datuk, berapa ratus tahun, miliaran tahun sudah sebagian dalam kubur, nggak bisa kembali lagi sudah. Kalau amal baiknya banyak, alhamdulillah, mereka di dalam kenikmatan, raudhah min riyadil jinan, bagaikan alam surga sudah di dalam kuburnya. Tetapi kalau amalnya buruk, meninggal dalam su'ul khatimah, maka yang mereka rasakan itulah azab api neraka, hufrah min hufarin niran, lubang yang bersumber daripada api neraka, yang akhirnya mereka merasakan kepanasan, disengat daripada ular Suja'ul Agra ketika dia meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Belum lagi mungkar sama nakir menanyakan dia, la haula wala quwata illa billahil azim. Enggak ada, kalau seandainya dia selalu berbuat maksiat, ini yang bakalan dihadapinya ketika di alam kubur. Ketika masuk ke dalam hari kiamat, bingung, kesini kesana minta syafaat, nggak ada yang memberikan mereka syafaat. Bahkan para anbiya mereka mengatakan afsi nafsi, kecuali Sayyidina Muhammad SAW mengatakan ana laha sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alal. Inilah yang bakalan kita hadapi. Belum lagi bagaimana neraka, seperti yang kita terangkan kemarin, ketika seseorang masuk ke dalam neraka, itu api neraka kalau seandainya dinyalakan di tempat timbul matahari, terbakar sampai ke tempat tenggelam matahari, panasnya daripada api neraka. Sampai-sampai kalau seandainya terkena setitik saja daripada percikan api neraka, maka kita katakan ludes badan kita, hancur badan kita, menjadi debu, menjadi haram. Karena apa? Azab neraka itu sangatlah pedih. Oleh karena itulah kata para ulama, inda takhwif, itu dapat daripada ba'its. Akhirnya gara-gara kita mengingat daripada kematian. Belum lagi kalau seandainya ini masih nggak mengambil hak orang. Kalau mengambil hak orang, la haula wala quwata illa billah. Ngambil makanan orang, ngambil mobil orang, ngambil motor orang, ngambil uang orang, lain sebagainya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah menunaikan daripada hak manusia tersebut. Nggak bisa. Dihadapkan dengan orang yang diambil daripada haknya. Si fulan pernah mengambil motor saya, si fulan pernah mengambil mobil saya, si fulan pernah mengambil hak saya. Ya Allah, saya menuntut sekarang. Dan pada waktu itu nggak ada lagi sudah polisi, nggak ada lagi para militer, nggak ada lagi atasan atau DPR atau bupati lain sebagainya. Ikam bayar saya ini karena aku jadi pengacaranya. Lulus, kededa. Di sana seberataan diperhitungkan dengan benar, dengan adil. Ini yang kita takutkan. Makanya mumpung kita hidup di dunia, mumpung kita masih dikasih umur yang panjang oleh Allah SWT, masih diberi kesempatan, masih diberikan nafas yang bagus, masih diberikan daripada sehat walafiat, kita bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa kembali kepada Allah SWT dan mendapatkan daripada ba'its tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu penyebab pertama. Adapun penyebab kedua kata para ulama yaitu adalah at-targhib. At-targhib ini suatu kegemaran atau iming-iming, orang tuh. Iming-iming itu suatu kegemaran yang menggemarkan seseorang agar dia gemar daripada perbuatan tersebut. Ya seperti di dunia misalnya kita bisi anak koler bener belajar. Koler bener belajar. Artinya jarang kuitan amunnya ikam merengkeng 1 tahun ini aku tukarakan apa hendak PS kah tukarakan ya. Rajin bener belajar anak nenek, siang malam nggak tahu guring lagi sudah supaya dapat PS. Artinya jarang kuitan amunnya seandainya ikam lulus ujian ini, lulus skripsi lain sebagainya, hendak apa? Mobil. Mobil hendak bebini kubiniakan jarang kuitan, rajin bener begawi. Karena apa? Ini tadi iming-iming atau targhib daripada ini. Dan sedangkan kita orang-orang mukmin kurang apa lagi targhib daripada Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa lagi
sesuatu yang digemarkan oleh Allah SWT kepada kita, yaitu adalah apa? Kita ketika meninggal dunia saja dan kita beramal daripada soleh, kita sudah mendapatkan daripada kenikmatannya. Ketika seseorang husnul khatimah, maka meninggal dunianya adalah suatu pelepasan daripada bebannya, pelepasan daripada beban. Karena apa? Dia sering berbuat amal soleh, sekarang tinggal mengambil dan memetik daripada hasil daripada apa yang pernah dia investasikan di dunia. Dia rasakan daripada kenikmatan tersebut. Dari keluar dicabut rohnya sudah merasakan kenikmatan, masuk ke dalam alam kubur, raudhah min riyadil jinan. Oleh karena itulah Imam Syafi'i ketika beliau meninggal dunia, ada salah seorang daripada ulama yang bernama Abdullah bin Hakam bermimpi sama beliau, wahai Imam Syafi'i, apa yang engkau rasakan sekarang? Madza fa'alallahu bik, dan apa yang Allah SWT perbuat kepada dirimu wahai Imam Syafi'i? Maka kata Imam Syafi'i, saya diberikan nikmat yang luar biasa. Rahimani Rabbi wa ghafarali, Allah SWT menyayangiku dan mengampuni daripada segala dosa yang pernah aku silap daripada perbuatan. Dan Allah SWT apa? Mengirimkan daripada malaikat-malaikatnya, mengirimkan daripada arwah-arwah soleh, yang mana mereka ma'arak di orang Banjar tuh. Ma'arak pengantenan, kayak apa penganten dah? Penganten diarak, kayak apa? Ketika penganten diarak ke rumah bebiniannya, kayak apa? Maka jadi aku diarak oleh bebuan arwah-arwah soleh dan diarak oleh para malaikat karena daripada perbuatan soleh yang aku lakukan di dalam dunia. Merasakan kenikmatan. Nggak perlu menunggu hari kiamat, masih belum nggak perlu menunggu masuk ke surga lagi, masuk ke dalam alam kubur sudah diluaskan dan dilapangkan oleh Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Imam Syafi'i sampai sekarang apakan lagi kitab-kitab beliau dibaca, itu dikirim terus saldonya ke beliau. Ini orang-orang soleh, orang-orang bapak kita, ketika kita hadir majelis ta'lim seperti ini, mereka mendapatkan daripada saldonya. Oleh karena itulah kata para ulama, kata-kata di dalam hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, ketika meninggal dunia seseorang kecuali 3 orang ini, maka mereka kita katakan putus daripada amal perbuatannya. Yang pertama itulah waladun soleh, ini dikecualikan. Kalau dia punya anak soleh, maka saldonya dikirim terus sama anaknya. Bahkan kata para ulama, belum dia meninggal dunia saldonya sudah disimpan sama Allah Ta'ala buat dia kelak di akhirat dan lain sebagainya, daripada ilmun yuntafa'u bihi ataupun sadaqatun jariyah yang kita lakukan itu ketika kita meninggal dunia, ketika di alam kubur kita sudah mendapatkan kenikmatannya. Itulah orang-orang soleh. Oleh karena itulah dulu juga ada salah seorang solehin yang mendidik anaknya luar biasa, sampai anaknya ini menjadi orang soleh yang suka membaca Al-Quran. Ini anak kerjaannya memotong daging, menjual daging. Jadi ada salah seorang solehin bermimpi apa? Bermimpi daripada kerumunan orang-orang yang di dalam alam barzakh. Setiap malam Jumat mereka rata-rata di kuburan muslimin di sana berlarian dan mereka berkumpul bergerombol untuk mendapatkan daripada hadiah, kecuali 1 orang. Ini ketika orang berlarian mendekatkan dirinya ke pembagian tersebut, inya kada umpat buka-buka, kada umpat berabut. Nah, kada umpat berabut. Akhirnya nang orang soleh tadi bertakun, kenapa biar jadi kada umpat berabut? Artinya jar nang orang soleh tadi, karena aku mempunyai anak yang soleh yang selalu mengirimkan kepadaku. Ibaratnya itu nih di asam-asam dibagi THR. Ya Allah, dibagi THR. Nah, dibagi kupon sekong sorang. Artinya nang ini dapat seon, ini dapat 2 on, ini lain sebagainya. Nang orang sugihnya ini anaknya Sidin. Masa Sidin umpat berbagi kupon? Kada perlu Sidin. Kiriman langsung datang. Berapa seekong sapi minta tukarakan, ditukarkan anak. Akhirnya jadi Sidin, buat apa aku berebut di sana? Karena aku mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakanku. Ketika dibagi-bagi datang kirimannya. Oh, artinya jarang orang soleh tadi. Ini bujurkah kada mimpi nih? Betakone siapa anak pian? Artinya anak ulun di pasar sana. Nah, pasar A ngarannya si B,
berjualan daging. Imbah terbangun orang soleh tadi langsung isuknya tulak ke pasar, dicari di blok sana dasar bujur ada orang berjual daging. Ketika orang tadi berjual daging diparaki lawan orang soleh tadi, artinya ikam berjual daging lah, ngaran ikam si anu lah, oh artinya masya Allah ikam lah bacaan nang ikam baca Quran terus. Jadi takajud ke anak ini nang orang soleh tadi, di mana tahu angkan aku ini bacaan Al-Quran, soalnya ini membaca begambatan aja. Dan pahalanya ikam kirim makan deh lawan si haji anu. Artinya dari mana pian tahu? Artinya aku malam tadi mimpi lawan Abah Hikam, himung benar Abah Hikam. Karena apa? Ikam mengirimi terus bingkisan kayak Abah Hikam. Oh, nang kayak itu kah? Kenapa ada anak-anak nih himung benar kiriman sampai ke orang tua. Setelah beberapa waktu sekitar 1 tahun orang soleh tadi bermimpi pulang. Nang orang tadi inya umpat jua berabut. Kenapa jadi umpat berabut nih? Maka dulu santai benar, duduk mengetek ke orang tuh, menghadang kiriman aja. Jernang orang tadi karena anakku sudah meninggal dunia, karena lagi nang mengirimi aku. Nah, dalam artian apa? Mumpung kita hidup di dunia, banyak-banyak berbuat amal soleh, banyak-banyak bisa investasi. Ibarat orang bisi gawian itu menambang iya juga, menanam karet iya juga, menanam sawit iya juga. Berbagai amal soleh kita kerjakan. Sembahyang 5 waktu jangan tertinggal. Bisi anak, didik anak tadi. Paling kada anak ini kita kasih bekal bisa membaca Al-Quran. Paling sedikit itu nominalnya. Mbah artinya kada kawa jadi orang alim, kada jadi masalah. Kita katakan paling kada inya bisa membaca Yasin, membaca Al-Quran, kesan supaya inya ingat lawan kita. Supaya inya membacakan daripada kita bisi harta sisipakan sedikit-sedikit, kesan menyumbang ke sini, menyumbang ke situ. Kita bisi ilmu dan lain sebagainya, kita bisi harta, kita bantu orang-orang yang memerlukan supaya kita banyak bisi saldo, kita banyak bisi investasi yang tiada putusnya kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita, anak kita, harta kita semua menjadi investasi buat kita di negeri akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kata para ulama yang dinamakan dengan targhib, yaitu adalah suatu kegemaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita surga yang luar biasa. Kata para ulama, afgar ahlil jannah, yang paling susah nih, paling kikir di surga kena diberi yu'talahu samaniyata minal ardi was samawat. Mereka diberikan 8 kali lipat bumi lawan langit dihamparakan. Ayo, apa luasnya? Ini yang paling susah di dalam surga. Ayo, apakah kita tidak rajin? Gaulu subhanallah khairun minad dunya wa ma fiha. Perkataan subhanallah, tasbih itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nyaman benar amalan gasan di akhirat itu. Tinggal kita aja lagi nang koler. Makanya penting ba'is tadi. Supaya apa? Supaya Allah SWT menimbulkan suatu kegemaran di dalam hati kita agar kita rajin beribadat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, adapun sebab yang ketiga yaitu adalah hub, suatu kecintaan. Nah, ini suatu kecintaan ya Allah. Oleh karena itulah dahulu diceritakan di zaman Rasulullah ada seorang ibu yang mempunyai anak. Ketika peperangan anaknya ini hilang. Hilang anaknya nih. Nih nang ibu-ibu pasti tahu nih nang bisi anak hilang seharianan. Orang lagi perang pulang. Kadusah orang lagi perang, lagi acara aja, acara tablik akbar berbahasanya. Siapa datang modelnya ya Allah, ribuan yang hadir membawa anak, menenteng anak nah. Sekalinya apa? Anak hilang di acara itu. Tedangari kan gak ada lagi acara. Abut mencari anak, mana anakku. Nah beginilah pada waktu itu kejadiannya. Ini perang lagi kejadiannya. Jadi nang mama ini abut mencari anak, mana anakku artinya. Sekalinya kadalawas setelah selesai peperangan, anak tadi mengiau, artinya. Nah apa dan nang kuitan ini langsung buka meragap ke anaknya. Mereka ke anak kehimungan. Bubuhan sahabat melihat kejadian ini terharu, menangisan bubuhan sahabat. Artinya ya Rasulullah pada waktu itu datang, kenapa wahai sahabatku bubuhan ini menangisan?
Artinya jerbobohan sahabat, karena kami terharu melihat kejadian ini, seorang ibu mendapatkan anaknya kembali. Maka kata Rasulullah SAW, ini seorang ibu ketika dia mendapatkan anaknya, apakah dia rela mengangkat anaknya dan melemparkan anaknya ke dalam suatu api, balaman api? Maka kata para sahabat, pastinya nang oma abot becari tadi, imbah dapat dilemparlah ke dalam api. Maka kata Rasulullah SAW, lallahu arham bi ibadihi min hadhil li waladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, lebih sayang kepada seorang hamba ketimbang ibunya ini kepada anak-anaknya. Hah? Allah SWT jauh lebih sayang lagi kepada seorang hamba. Hah? Allah SWT paling sayang. Oleh karena itulah banyak daripada cara-cara agar kita mendekatkan dengan Allah SWT, dengan bersalawat, dengan bertasbih, dengan beristighfar. Pada setiap malam hari di akhir thuluts minal lail, Allah SWT berseru Allah SWT, amin mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang mau minta ampun? Saya ampuni. Amin talibi hajatin fa'utiyannah. Apakah ada yang minta hajat? Aku kasih hajatnya. Minta apa? Dikasih sama Allah Ta'ala. Siang hari juga seperti itu, dibukakan pintu taubat bagi orang yang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Lallahu arham bi ibadihi min hadhil li waladiha. Oleh karena itulah, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, habis itu anak Adam diturunkan ke bumi dan mereka bermaksiat. Ini langit, bumi, lautan dan lain sebagainya murka lawan buah anak Adam ini. Kenapa? Sudah nyamannya diberikan nikmat sama Allah Ta'ala, dijadikan makhluk yang paling mulia, malah bermaksiat gawian sarik sampai-sampai bumi ini hendak gempa bumi. Apa ngarannya? Gugunungan ini hendak meletuskan lahar apinya. Lautan hendak menjadikan tsunami, saking sariknya lawan bubuhan orang-orang bermaksiat. Ya Allah Ta'ala, innakum lan takhluqunahum, sesungguhnya kalian tidak menciptakan mereka. Kalau seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya kalian tidak sampai berucap seperti itu. Ini apa? Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah sayang kepada hambanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan pulau ini Allah Subhanahu wa taala menimbulkan daripada ba'is tersebut di dalam hati kita, sehingga ada daripada kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dan akhirnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nih ya Allah, ibarat di dunia nih, ibu-ibu paling tahu nih rasanya nih bisi anak. Ya Allah, anak ini macal, pokoknya sekampungan paling macal anaknya nih. Hah? Awalnya nang mama nih sarik lo nang anak, anak nih lah bilang liwar macal bener, keluar aja sudah pada rumah, kada perlu unda lon nyawane. Sampai itu ucap nak itu, lain anak aku lagi kamu sudah keluar aja sudah. Ini sarik nih nang kuitan. Sekalinya napa pulang? Orang kampung sarikan pulang lawan anak ini mbah keluar. Dicaci maki anaknya lawan orang nih. Datang ke rumah. Orang nih datangan. Artinya anak pian itu nakal bener. Kada kau ditagur. Bilang iya aja nang maharu di kampung lain sebagainya. Napa nang jer nang kuitan? Jer nang kuitan. Itu anakku. Jangan macam-macam ya kamu. Hah? Jangan disambetinya. Hah? Jangan macam-macam. Pokoknya ada napa-napa lapor kayak aku sayang bener loh anak. Allah SWT lebih sayang lagi kepada hambanya daripada ibu tersebut kepada anaknya. Karena kayak itu sampai-sampai orang, jadi awalnya sarik aja tapi karena sekampungan mencaci anaknya kada terima nang kuitan ini uyuh bener aku mengganalinya. Artinya biar situnya macal nang kayak apakah amunnya ini dan sebagainya, laporkan aja kayak aku, jangan sampai ke polisi urusan, biar kita bebaskan daripada ini dan sebagainya. Bahkan sudah masuk penjara pun nang anak napa nang kuitan habis-habisan duit semiliar dikeluarkan namanya bisi, nang penting anak tadi keluar dari penjara. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada hambanya daripada ini ibu kepada anaknya. Oleh karena itulah orang-orang yang sudah ke dalam masuk dalam neraka nih,
dan inya adalah orang yang beriman. Setelah dibersihkan, mereka semuanya yang penting ada iman di dalam hatinya, dimasukkan semua sama Allah Ta'ala ke dalam surga. Tapi kita pastinya minta sama Allah Ta'ala agar kita jangan sampai orang nangka itu hakun lah dibersihi dulu, hanya dimasukkan lah dan hakunnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya kada hakun hamba-hamba dimasukkan, tapi inya juga diberi pelajaran dulu buat yang lain, dan supaya kita bisa mengambil iktibar daripada itu semua. Semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang diketuk hatinya, digerakkan di dalam hatinya, dijadikan orang-orang yang gemar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang hatinya lembut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak merasa berat mengucapkan istighfar, tidak merasakan berat daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga itu semua menjadikan kita menjadi orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan daripada pintu taubatnya kepada kita semua, sehingga kita diampuni. Dan tidaklah kita berdiri dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa abah ibu bapak kita, daripada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada dosa-dosa orang mukminin dan mukminat semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا من العقول وفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزالها من العافية تكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.